Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya dari kampus T Tridharma Nusantara Makassar, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas 3 materi tentang akuntansi sektor publik. Are you ready? First material. Materi pertama, akuntansi manajemen sektor publik. Bagian A, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendali organisasi. Untuk sebagai perencana organisasi merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal ini, perencanaan organisasi akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Dan untuk sebagai alat pengendali organisasi, dalam hal ini bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendali yang efektif dalam memahami organisasi. Sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan pengguna informasi akuntansi sebagai alat pengendali keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendali organisasi, yaitu organization control. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi itu memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik. Pengendali organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpan dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Bagian B, proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Sebaliknya, tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Menurut Jones dan Pedlebury, membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu: pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar; kedua, perencanaan operasional; ketiga, penganggaran; 4, pengendalian dan pengukuran; 5, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Bagian C, peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi: pertama, perencanaan strategik; 2, pemberian informasi biaya; 3, penilaian investasi; 4, penganggaran; 5, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan; keenam, penilaian kinerja. Second matter. Untuk materi kedua, yaitu penganggaran sektor publik. Poin pertama, konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik: pertama, aspek perencanaan; kedua, aspek pengendalian; ketiga, aspek akuntabilitas. Nah, poin kedua yaitu pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan
Satu, berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat? Kedua, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut? Poin ketiga, fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu pertama, sebagai alat perencanaan, kedua, alat pengendalian, ketiga, alat kebijakan fiskal, empat, alat politik, kelima, alat koordinasi dan komunikasi, keenam, alat penilaian kinerja, ketujuh, alat motivasi, dan delapan, alat menciptakan ruang publik. Poin keempat, proses penyusunan anggaran sektor publik. APBD atau APBN yang dipresentasikan setiap akhir tahun di hadapan DPRD atau DPR memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program yang direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dari mana program tersebut dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan. Pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Ketiga, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Keempat, meningkatkan transparansi dan bertanggungjawaban di pemerintahan kepada DPRD, DPR, dan masyarakat luas. Beberapa faktor-faktor dominan yang dalam proses penganggaran, yaitu tujuan dan target yang hendak dicapai, kedua, ketersediaan sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki pemerintah, ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target, keempat, faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam, dan sebagainya. Poin kelima, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Terdapat 4 tahap, yaitu tahap persiapan anggaran, di mana taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang penganggaran pengeluaran. Kedua, tahap ratifikasi. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki managerial skill dan political skill, salesmanship dan coalition holding yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif. Tahap ketiga, terdapat implementasi dan pelaksanaan anggaran. Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya. Tahap keempat, terdapat pelaporan dan evaluasi. Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak memiliki masalah. Third matter. Dan materi ketiga yaitu laporan keuangan sektor publik. Poin pertama, teori akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada, kedua, kemampuan untuk memori diksi, ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena.
Terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini, kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah pertama, objektivitas, kedua, konsistensi, ketiga, daya banding, keempat, tepat waktu, kelima, ekonomis dalam pelayanan penyajian laporan, keenam, materialitas. Poin kedua yaitu laporan keuangan sektor publik selaras dengan PP 105 dan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002. Dan dari hasil penelitian bersama antara IAI, Kompartemen Akuntan Sektor Publik, serta berbasis pada IPSAS, International Public Sector Accounting Standard, dihasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah pertama, laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan akrual. Kedua, laporan keuangan yang dihasilkan sebagai berikut: neraca, laporan arus kas, laporan surplus dan defisit, dan perhitungan anggaran. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan laporan keuangannya dalam akuntansi publik. Siklus akuntansi meliputi hal-hal yang terkait di dalamnya, antara lain sebagai berikut. Pertama, transaksi. Kedua, bukti transaksi. Ketiga, neraca awal. 4, jurnal. 5, buku besar. 6, buku besar pembantu. 7, buku besar pembantu kas. 8, daftar saldo. 9, kertas kerja. 10, jurnal penyesuaian. 11, jurnal eliminasi. 12, laporan keuangan. 13, jurnal penutup. Poin ketiga, bentuk-bentuk laporan keuangan organisasi sektor publik. Pada dasarnya, format laporan keuangan dan nomor rekening perlu dilakukan penyeragaman dan toleransi. Pengakuan serta pengukuran transaksi juga perlu distandarisasi dan selebihnya dilakukan variasi keuangan pada organisasi sektor publik. Diantaranya, pertama, nota perhitungan anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBN atau APBD awal periode dengan jumlah yang direalisasi pada APBN dan APBD di akhir periode. Kedua, laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Terdapat 2 metode dalam menyajikan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung, pemisahannya dilakukan 2 kali sebab pemisahannya masih mewajibkan untuk menentukan dan melaporkan jumlah yang sama untuk arus kas neto dan aktivitas operasi secara tidak langsung. Ketiga, laporan kinerja keuangan atau surplus defisit. Pada laporan ini mirip dengan laporan rugi laba. Pada entitas bisnis, laporan surplus defisit menggambarkan kinerja keuangan pada orang sektor publik. Ketika total pendapatan penerimaan lebih besar daripada total biaya belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Laporan ini diawali dari ekuitas awal periode, kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menyebabkan kenaikan dan penurunan ekuitas pemilik. Kelima, laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, di mana di dalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut. Sehingga laporan posisi keuangan neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik. Baik, pertanyaan untuk materi pertama, yaitu mengapa akuntansi manajemen penting di dalam organisasi sektor publik? Karena peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Untuk pertanyaan dari materi kedua, yaitu apa pentingnya anggaran bagi organisasi sektor publik? Fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai alat komunikasi inter yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi aksi efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. Dan terakhir,
pertanyaan untuk materi ketiga, yaitu mengapa organisasi sektor publik harus membuat laporan keuangan? Karena laporan keuangan agar bisa berkomunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas prestasi yang telah didapatkan. Baik, cukup sekian atas materi yang saya bawakan tentang akuntansi sektor publik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.